Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Terdapat berbagai jenis komoditas tambang yang tersimpan di perut bumi Indonesia. Bahkan untuk jenis komoditas tertentu, Indonesia menempati peringkat teratas dunia sebagai negara penghasil tambang. Menurut data resmi yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia mempertahankan posisinya sebagai salah satu produsen terkemuka di dunia untuk sejumlah bahan tambang penting. Di tengah pencapaian ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas dan transparansi dalam tata kelola sektor pertambangan. Pencegahan korupsi dalam sektor tersebut mencerminkan kompleksitas dan urgensi perlunya reformasi serta pengawasan yang ketat. Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun telah mengambil langkah serius dalam meningkatkan pengelolaan dan pengawasan industri pertambangan dengan tujuan utama untuk mencegah dan mengatasi masalah korupsi yang dapat merusak sektor tersebut. Langkah itu mencakup penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi. Yang namanya bersih-bersih BUMN tidak mungkin terjadi kalau hanya kita diri sendiri gitu ya. Dan kita melihat kerjasama dengan KPK sejak awal itu adalah pencegahan. Makanya kita fokus kepada LHKPN, lalu juga ada training pencegahan waktu itu berapa kali dan kita lakukan terus. Tetapi tentu untuk penegakan hukum perbaikan sistem ya kita bekerjasama dengan Kejaksaan. Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam menegakkan keadilan, bertanggung jawab dalam menangani serta mencegah kasus korupsi di sektor pertambangan. Kejaksaan Agung pun melakukan berbagai upaya dalam penegakan hukum yang efektif, termasuk melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan pelanggaran hukum hingga menindak pelanggar baik secara pidana maupun perdata. Upaya kita adalah melakukan pembenahan terhadap para pelaku tambang itu sendiri, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Ya kan? Seringkali juga pengusaha ini juga terjebak dalam situasi tertentu yang memaksa dia harus melakukan pendekatan. Nah, ini yang harus dibenahi. Nah, ini yang kemudian kita akhirnya turun untuk meluruskan. Tujuan penegakan hukum ini sebenarnya hanya sebagai pemantik. Kita berharap setelah ada penindakan itu diikuti oleh pembenahan tata kelola, karena penindakan itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan isu tentang permasalahan di sektor pertambangan. Yang bisa menyelesaikan adalah pembenahan tata kelolanya, karena ini menyangkut industri yang besar. Untuk mendapatkan dokumen pun juga sebuah hal yang tidak mudah ya, karena pada prinsipnya sebenarnya kejahatan korupsi ini kan kejahatan yang dibungkus dengan kegiatan administrasi tata kelola, sehingga apabila kita hanya menelusur dari runtunnya administrasi yang dibutuhkan, ya tidak akan ketemu. Maka tadi kerugian di dalam kasus ini sangat besar, karena kita lihat bahwa negara timbul kewajiban yang tidak seharusnya terjadi. Ketika tata kelola kegiatan tambang itu berjalan sebagaimana mestinya, diatur cara mengambilnya, cara mereklamasinya, maka negara sebenarnya tidak rugi. Tapi ketika
barang ini diambil secara tidak prosedural, secara ilegal, maka suka tidak suka timbul kewajiban yang seharusnya tidak dipikul oleh negara. Itulah kerugian negara. Implementasi dan penegakan hukum pun tetap menjadi tantangan utama. Praktik korupsi termasuk situasi di mana jaksa yang tidak etis melakukan pemerasan terhadap korporasi adalah salah satu ancaman serius yang harus diatasi. Kejaksaan pun tidak segan untuk menghukum jaksa yang terbukti melakukan pemerasan sebagai wujud membangun lingkungan hukum yang sehat dan berkeadilan. Untuk berintegritas dan untuk profesional dalam suatu penegakan hukum, itu selalu kita tekankan. Ya. Artinya apa? Ya. Dalam segala hal terkait dengan suatu penyimpangan di masyarakat, ya kita harus nindak, harus transparan tadi, harus objektif. Sehingga kita kepingin media juga berkontribusi dalam hal ini. Harus juga berkontribusi dalam membuka tadi. Kalau ada jaksa yang nakal, kita tindak. Dan Jaksa Agung sangat konsentrasi mengenai itu. Kita bahkan menerapkan zero toleran. Maksudnya apa? Sedikit pun pelanggaran kita tindak. Nggak ada ampun bagi mereka. Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan negara serta menegakkan supremasi hukum, termasuk kegiatan sosialisasi mengenai anti korupsi yang perlu ditanamkan sedari dini. Kita apresiasi ya dengan Kejaksaan Agung yang bisa mengungkap ya bahwa adanya korupsi-korupsi di sektor pertambangan. Namanya korupsi karena apa? Karena yang dirugikan adalah negara, Pak. Jadi itu sudah bagus sekali menjaga lingkungan hidup dan sebagainya, dan juga menekankan pada reklamasi. Ya, pada recovery untuk lingkungan yang telah rusak tersebut harus diperbaiki sehingga muncul angka-angka itu kan karena itu. Selain itu juga saya apresiasi juga kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN-nya yang sudah mau bebenah, yang tentu harus didukung oleh kementerian-kementerian terkait, termasuk juga perizinan itu mulai dilihat gitu ya, karena memang kenyataannya Indonesia negara itu tidak cukup SDM-nya kalau untuk memberdayakan keadaan pertambangan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Di Bangka Belitung, komitmen penanganan kasus korupsi mencerminkan tekad yang sungguh-sungguh dalam menjaga integritas dan keadilan di industri pertambangan. Kasus korupsi dalam industri pertambangan timah telah menjadi sorotan utama belakangan ini. Skandal tersebut menyoroti praktik ilegal yang melibatkan beberapa perusahaan tambang yang diduga terlibat dalam pengelolaan yang tidak transparan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Mega korupsi tata niaga komoditas timah setidaknya menyeret 22 tersangka dengan kerugian negara ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Peristiwa kontroversial ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak lingkungan secara luas. Belum lagi dapat menghambat proses penegakan hukum dan meningkatkan aktivitas kriminal terkait pertambangan ilegal. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Agung Bangka Belitung dalam mengatasi korupsi timah melibatkan berbagai langkah intensif. Tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus telah melakukan penyidikan menyeluruh termasuk pemeriksaan dan investigasi mendalam oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung atas dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Memang urgensi dalam penanganan timah ini memang menurut kami itu sangat bagus, sangat perlu. Kenapa? Boleh dikatakan sebelum ditangani secara serius dalam hal ini secara tindak pidana korupsi, hubungan antara produksi timah ya boleh dikatakan mungkin minim. Nah, dengan ditanganilah secara korupsi inilah ketahuan di mana lubang-lubang yang terjadi tindak pidana korupsi. Sehingga apa yang ada sekarang kita berharap dengan penindakan seperti ini akan tidak terulang. Kemudian kami juga tentu saja melakukan pengamanan, khususnya yang ada di lokasi-lokasi yang dilakukan penyitaan dan lain sebagainya itu kami
kami persiapkan tenaga-tenaga untuk melakukan dukungan. Sebagai tindak lanjut atas temuan korupsi tersebut, Kejagung juga menyita 5 smelter yang tetap dikelola dengan hati-hati agar tetap produktif dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Di sisi lain, perusahaan tambang juga mengambil langkah-langkah proaktif dengan menerapkan kebijakan ketat dalam tata kelola perusahaan dan kepatuhan hukum, serta membangun budaya integritas yang kuat di seluruh organisasi. Melalui sistem whistleblowing yang mereka terapkan, karyawan dapat dengan mudah melaporkan potensi pelanggaran atau kecurangan secara rahasia dan aman. Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga integritas dan mengurangi risiko korupsi di lingkungan kerja. Ya, kita secara korporasi apresiasi lah kepada Kejaksaan Agung, karena terus terang penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung ini tujuannya mulia. Tujuannya untuk memperbaiki tata kelola timah nasional. Bagaimana kita membentuk ekosistem yang kondusif yang akan memberikan manfaat optimal bagi bangsa dan ya bagi masyarakat. Saat ini PT Timah sedang melakukan pembenahan di internal, dan yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan GCG yang selama ini memang sudah ada, tapi sekarang kita coba lebih tingkatkan bagaimana prosedur yang sudah ada kita evaluasi masih relevan nggak dengan kondisi saat ini, dan dalam melakukan bisnis ke depan kita selalu berpijak pada business judgment rule yang harus paling tidak minimal memenuhi kriteria 3 hal. Pertama legal, kedua finansial, dan ketiga adalah risiko. Bagaimana kita selalu membuat analisa risiko apa yang terjadi dan bagaimana cara kita memitigasikan risiko. Keberhasilan tata kelola pertambangan timah yang berkelanjutan tidak hanya mencakup komitmen terhadap prinsip transparansi, tetapi juga upaya reklamasi lingkungan. Kampung Reklamasi Air Jangkang di Kabupaten Bangka menjadi bukti tanggung jawab PT Timah terhadap lingkungan. Mungkin tidak ada yang mengira bahwa Kampung Reklamasi Air Jangkang di Bangka atau tempat di mana saya berada saat ini terbentuk dari puing-puing bekas tambang yang kemudian direklamasi oleh PT Timah menjadi tempat wisata edukasi dan juga pusat penyelamatan hewan atau PPS Alobi Bangka Belitung. Dengan menerapkan metode reklamasi secara efektif, berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, dan juga melakukan pengawasan secara cermat, maka perusahaan tambang dapat memainkan peran konstruktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Pemerintah daerah percaya bahwa penegakan aturan yang ketat dan penangkapan terhadap para pelaku korupsi akan membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan timah yang berintegritas untuk berkembang. Harapan besar tersemat pada efek positifnya bagi masyarakat. Kami pemerintah daerah mendukung apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama dari pihak Kejaksaan Agung, dalam rangka menegakkan aturan, kemudian menangkap para koruptor, sehingga nanti harapan kami tentunya tata kelola timah ini akan lebih baik. Tentunya ini akan menghasilkan perusahaan timah yang bagus, tata kelolanya yang lebih baik, masyarakat pun akan mendapatkan efek dari itu, dampak dari itu, sehingga pendapatan masyarakat akan lebih baik lagi. Kewajiban kita pemerintah untuk membina mereka agar mereka berada di posisi legal, ya, di posisi yang menambang sesuai dengan aturan. Tapi itu sesuatu yang tidak mudah. Dalam konteks sejarah, timah telah memainkan peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di Bangka dan Indonesia secara luas.
Ya, saya selaku tokoh masyarakat sangat mendukung ya langkah penindakan hukum ya, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Nah, saya berharap ya dengan penindakan dan penegakan hukum ini tata kelola pertimahan di Bangka Belitung itu akan kembali ke contoh sejarahnya ya. Ke sejarahnya kan sudah jelas bahwa timah itu membawa kemakmuran bagi negara, bagi negeri, bagi kesultanan. Ada ketentuan-ketentuan adat ya di Bangka Belitung yang tidak boleh dilanggar terkait dengan penambangan timah. Upaya pencegahan korupsi dalam tata kelola produksi tambang tidak hanya melibatkan penerapan kebijakan dan peraturan yang ketat, tetapi juga membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, seperti halnya yang terdapat di Mandiodo, Sulawesi Tenggara. Berada di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, industri pertambangan nikel di wilayah ini telah memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok bahan baku kunci untuk industri baterai global. Di tahun 2023, Indonesia mencatat volume produksi nikel sebesar 1,8 juta metrik ton, menguasai setengah dari total produksi global. Angka tersebut menegaskan peran Indonesia sebagai pilar utama dalam rantai pasok dunia untuk pembangunan pabrik baterai bagi kendaraan listrik. Namun, keberhasilan Mandiodo sebagai salah satu pusat produksi nikel tidak terlepas dari tantangan. Kasus-kasus korupsi yang mengemuka telah mengungkapkan praktik ilegal oleh 11 kontraktor yang menambang di Mandiodo. Hal tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Lokasi pertambangan yang dulunya dimiliki oleh Antam di Mandiodo itu pun sebelumnya menuai sorotan setelah dijadikan barang bukti dan disita oleh kejaksaan. Beginilah kondisi di lokasi pertambangan yang dahulunya dimiliki oleh PT Antam di Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang sempat dijadikan barang bukti dan juga disita oleh pihak kejaksaan. Seperti yang dapat dilihat, terdapat beberapa pagar kawat yang menandakan bahwa lokasi tersebut adalah lokasi yang disita dan dijadikan barang bukti. Namun berbagai upaya dilakukan oleh PT Antam dengan memasang CCTV sebagai pengawasan untuk mencegah terjadinya pencurian dan juga illegal mining. Dalam dunia pertambangan, seringkali terjadi kasus yang merugikan berbagai pihak. Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah terkait dengan dokumen terbang. Kasus tersebut menimbulkan masalah serius dan menunjukkan adanya praktik ilegal yang merusak tata kelola pertambangan. Pihak kejaksaan memiliki peran penting dalam memantau dan mengevaluasi segala tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut. Jadi orang ngambil di IUP Antam, kemudian dia untuk mengeluarkan hasil nikel ini keluar pakai RKB-nya orang lain, kan gitu kan? Ya, prinsipnya itu. Orang lain, padahal orang lain itu harusnya melakukan produksi di tanahnya dia, di IUP dia, tapi enggak. Jadi kalau misalnya ada satu perusahaan yang tahu bahwa itu diambil oleh penambang ilegal, yang mestinya dilarang. Jadi ininya tata kelola itu coba dibikin tata kelola yang berintegritas intinya.
tanpa konflik kepentingan, tanpa itu. Ya kejaksaan selalu memantau terkait monitoring, evaluasi lah terhadap apa yang sudah dilakukan. Dan sekarang kalau perkara kan belum inkrah juga. Ya, tapi sebenarnya pada prinsipnya keadilan kejaksaan itu pada suatu daerah, pada suatu tempat itu adalah untuk membantu pemerintah daerah, membantu Satgas-Sarker untuk lebih hati-hati dalam melakukan tugas-tugasnya. Makanya kalau kita dari secara nasional kan ada misalnya pengamanan pembangunan strategis dan pengawalan. Ya, tapi pengawalan itu pun harus dilakukan dengan baik, kemudian SDM juga harus berintegritas dengan baik, ya, biar dampak dari itu tidak terjadi. Di tengah semangat untuk memerangi korupsi di sektor pertambangan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sultra tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pendidikan dan penyuluhan kepada generasi muda. Upaya ini diwujudkan melalui program sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah atas di wilayah Sultra, di mana para siswa dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Terus mulai dari sidik, di dokumen yang nggak lengkap, dicoba dulu, direvisi mungkin. Kejaksaan ini untuk melakukan pidana agar benar-benar jelas tindakan terhadap pelaku korupsi. Jadi nggak ada hukuman yang bisa dibilang ada berkurangnya korupsi. Terima kasih. Izin usaha pertambangan ini berkaitan dengan eksplorasi dan operasi produksi. Jadi adik-adik orang di Sulawesi Tenggara ini harus melek dengan ini, harus tahu, paham tentang ini. Peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus-kasus korupsi di masa depan. Jadi ada beberapa yang kami ada kewenangan di pemerintah daerah, kami sampaikan kepada perusahaan-perusahaan. Tolong supaya dalam memprogramkan pemberdaya PPM di perusahaan, tolong berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sehingga kita di dalam musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang, itu perusahaan kami undang. Maksud kami supaya mereka mensinkronkan, menselaraskan apa yang mereka lakukan, merencanakan itu supaya sinkron dengan pemerintah daerah. Mau untuk lakukan pengawasan, pengawasan itu harus berdasarkan dokumen yang dimiliki. Apakah dokumen pada saat penerbitan IUP-nya dia adalah UKL, UPL, atau misalnya AMDAL atau apa. Nah ini kan harus dimiliki oleh pemerintah daerah. Tapi paling tidak di masa pada saat itu sempat kami lakukan evaluasi setiap 6 bulan. Ada evaluasi, kita panggil perusahaannya. Upaya perusahaan tambang dalam menjaga industri dari potensi korupsi pun sedianya dilakukan melalui implementasi kebijakan anti korupsi yang ketat, pelatihan, dan kesadaran etika kepada karyawan, hingga kolaborasi dengan pihak berwenang dalam pengawasan dan audit. Hal tersebut menjadi langkah baik yang dilakukan perusahaan tambang untuk memastikan keterbukaan dalam menangani potensi pelanggaran. Kami melakukan perencanaan tambang yang komprehensif, mulai dari rencana pembukaan lahan, penambangan, sampai dengan reklamasi lahan bekas tambang yang sesuai dengan kaidah good mining practices. Dalam melakukan reklamasi tersebut, kami menggandeng akademisi untuk mendapatkan rekomendasi metode, teknologi, dan jenis tanaman-tanaman yang sesuai dengan lingkungan yang ada, baik dari aspek iklim, kondisi tanah, dan kebermanfaatan bagi konservasi dan ekonomi masyarakat setempat. Dan juga kami melatih masyarakat lokal untuk bisa melakukan semua pekerjaan tersebut sehingga hasil reklamasi dapat maksimal sesuai dengan peraturan perundangan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Komitmen kuat dari pemerintah daerah dan perusahaan tambang terhadap prinsip-prinsip transparansi semakin diutamakan untuk mencegah terjadinya kasus korupsi yang merugikan.
Prinsip ini menjadi semakin penting mengingat tantangan yang dihadapi dalam kasus korupsi telah merugikan negara sebesar 5,7 triliun rupiah sejak konsesi pertama kali dibuka. Langkah-langkah tersebut menjadi kunci untuk membangun fondasi yang kuat bagi tata kelola tambang yang beretika, yang tidak hanya menghormati kebutuhan saat ini, tetapi juga melindungi kepentingan generasi mendatang.